Perkenalkan, nama saya Riyadu Hafifah Mustafa, NPM 19052027, dari program studi Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Sini saya akan membahas mata kuliah program linier dengan materi metode Simplex dengan dosen pembimbing yaitu Bu Yesi Gusmania, MPD. Nah, di sini saya akan memberikan soal sekaligus penjelasan. Soalnya yaitu Bayu Furniture memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi, yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing, sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk setiap meja $8 dan setiap kursi $6. Sedangkan kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Kemudian, selesaikanlah dengan metode Simplex nilai kanan. Berikut penyelesaiannya. Diketahui fungsi tujuan Z maksimal sama dengan 8x1 ditambah 6x2. Kemudian fungsi kendalanya diketahui bahwa 4x1 ditambah 2x2 kecil dari atau sama dengan 60 dan 2x1 ditambah 4x2 kecil dari atau sama dengan 48. Sedangkan x1-nya kecil dari atau sama dengan 0 dan x2 kecil dari atau sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi bentuk baku. Mengubah fungsi tujuan dengan memisahkan EZ sama dengan 8x1 ditambah 6x2 menjadi x dikurang 8x1 dikurang 6x2 sama dengan 0. Sedangkan fungsi kendala menjadi 4x1 ditambah 2x2 kecil dari atau sama dengan 60 menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 60. Kemudian 2x1 ditambah 4x2 kecil dari atau sama dengan 48 menjadi 2x1 ditambah 4x2 ditambah x4 sama dengan 48. Dengan x3 dan x4 merupakan variabel slack. Langkah yang kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Langkah yang ketiga, memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang mempunyai nilai negatif dengan angka yang paling besar. Nah, dari tabel berikut dapat kita lihat bahwa angka negatif paling besar adalah di X1 yaitu -8. Maka pada kolom X1 itu langsung kita blok. Kemudian langkah berikutnya yaitu memilih baris kunci indeks. Dengan rumus nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Sedangkan baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks atau rasio terkecil. Nah, nilai kanan dari X3 itu yaitu 60. 60 dibagi dengan 8 kan sama dengan, jadi rasionya yang didapat ialah 15. Dan nilai kanan pada X4 yaitu 48 dibagi dengan X1 2, maka diperoleh rasio yaitu 24. Nah, sedangkan diketahui X1 itu merupakan kolom kunci dan rasio terkecilnya terdapat di X3, maka diperoleh titik potong dari X1 dan X3 yaitu 4. Kemudian yang kelima yaitu mengubah nilai-nilai kunci pada baris kunci. Baris kunci yaitu rumusnya baris kunci dibagi dengan angka kunci. Nah, terketahui bahwa baris kunci itu terdapat di X3 dengan titik tengah yaitu 4. Kemudian cara mencarinya yaitu membagi 4 dibagi 0 hasilnya 0, 4 dibagi 4 hasilnya 1, 2 dibagi 4 hasilnya 1/2, 1 dibagi 4 yaitu 1/4, 0 dibagi 4 hasilnya 0, 60 dibagi 4 hasilnya 15. Kemudian diperoleh rasio dari nilai kanan 15 dibagi 1 yaitu 15.
Kemudian kita akan mengubah nilai-nilai baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci atau selain baris kunci sama dengan 0. Rumusnya yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci. Perhitungan nilai barisnya sebagai berikut. Baris baru Z sama dengan, diketahui baris lama yaitu terdapat 1, min 8, min 6, 0, 0, dan 0. Kemudian masukkan koefisien angka kolom kunci. Diketahui koefisien angka kolom kunci yaitu minus 8. Kita kalikan dengan nilai baris kunci. Nilai baris kunci yaitu 0, 1, 1/2, 1/4, 0, dan 15. Kemudian masukkan min 8 dikali dengan 0, hasilnya 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Min 8 dikali 1 hasilnya min 8, min 8 dikurang min 8 hasilnya 0. Begitu juga seterusnya. Kemudian baris baru X4. Ketahui baris lamanya yaitu 0, 2, 4, 0, 1, dan 48. Kita kalikan dengan koefisien angka kolom kunci yaitu 2 dan masukkan nilai baris kunci yaitu 0, 1, 1/2, 1/4, 0, dan 15. Caranya sama. Kalikan 2 dengan 0, hasilnya 0, 0 dikurang 0, hasilnya 0. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikurang 2 hasilnya 0. Begitu juga seterusnya. Menentukan kolom kunci. Dapat kita lihat pada tabel, angka negatif paling besar terdapat di X2, yaitu min 2. Kita blok kolom kunci pada X2. Kemudian menentukan baris kunci. Kemudian pada baris X4 kita bagi dengan 3. Kemudian dapat, diketahui bahwa di baris kunci ditemukan yaitu titik tengahnya 3. Sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Ketika tabel sudah optimal, sehingga perhitungan iterasi dihentikan. Diperoleh hasil optimal dengan X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 6, dan Z maksimal sama dengan $132. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.